Halo guys, kembali bersama Sastra Wijaya Channel. Pembahasan kali ini adalah mengenai perhororan. Kenapa sih kita suka dengan hal-hal berbau horor? Bahkan sampai ada yang terobsesi sama hal yang berbau horor. Padahal ada juga yang takut tema horor, tapi tetap aja pada nonton. Selain itu, Indonesia dikenal sangat kental dengan cerita-cerita horor yang hidup di masyarakat. Sehingga ada beberapa dari cerita horor di masyarakat yang kemudian menimbulkan aturan tidak tertulis dan harus dilaksanakan dalam masyarakat. Dari mana dan bagaimana horor bisa menjadi begitu menarik dan berpengaruh bagi sebagian besar orang? So, let's the story begin. Horor menurut KBBI berarti sesuatu yang menimbulkan perasaan ngeri atau takut yang amat sangat. Horor tidak melulu soal kuntilanak, pocong, tuyul, dan rekan-rekannya. Secara umum, setidaknya ada 3 kategori horor menurut Charles Derry dalam bukunya yang berjudul Dark Dreams, A Psychological History of the Modern Horror Film. Pertama adalah horror of personality, yang menjadikan tokoh mitos sebagai peran utama, seperti Banaspati, vampir, naga, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah horror of Armageddon. Tema ini berfokus pada kondisi teror akibat kerusakan yang besar, bisa karena peperangan, bencana alam, atau invasi makhluk asing. Yang terakhir adalah horror of demonic, kategori yang paling banyak diminati. Horor jenis ini menekankan pada ketakutan manusia pada karakter yang berbau klinik, bisa berupa makhluk halus seperti kuntilanak, pocong, tuyul, dan lain-lain yang sering kita jumpai dalam film-film di Indonesia. Loh, kok cuma itu aja mbak? Kalau kayak cerita kasus-kasus pembunuhan, terus misteri, dan teori konspirasi, itu kan juga bikin takut. Genre horor berbeda dengan thriller. Yang aku sebutkan tadi, itu ada di kategori thriller. Tapi mau itu horor atau thriller, keduanya sama-sama menimbulkan rasa takut. Bahkan pada tingkat tertentu, bisa membuat kita merasa menjadi kurang nyaman. Mengapa tema-tema horor bisa muncul dan kemudian menjadi populer di masyarakat Indonesia? Film horor memasuki masa populernya sebagai tontonan rakyat adalah pada masa Orde Baru. Hampir semua golongan menonton film bergenre horor. Suzana menjadi tokoh ikonik paling bersejarah dalam film horor Indonesia. Zaman Orde Baru adalah masa keemasan film horor Indonesia. Imajinasi horor seperti setan dan hantu-hantu sangat dekat dengan kebudayaan masyarakat Indonesia yang percaya tahayul dan hal-hal mistis. Walau penuh ketegangan dan ketakutan, nyatanya film horor cukup diminati loh, bahkan memiliki penggemarnya sendiri. Bukan tanpa alasan kalau film horor kerap membuat orang penasaran, bahkan ketagihan. Menurut psikolog Frank T. McAndrew, menonton adegan yang menakutkan dapat meningkatkan perhatian di otak, sekaligus meningkatkan suasana hati bagi sebagian orang. Itulah kenapa genre horor memiliki banyak penggemar di dunia. Sosiolog Mark Jiker menerangkan mengenai rasa takut yang enak dan candu dalam horor. Dia menerangkan bahwa rasa takut yang muncul saat menonton film horor adalah semacam euforia, yaitu perasaan nyaman atau gembira yang berlebihan. Lah kok gembira mbak? Itu kan yang ditonton horor. Jadi menurut Mark Jiker, hal ini disebabkan karena film horor tersebut umumnya ditonton di tempat yang nyaman, misalnya di bioskop bersama dengan teman dekat, atau di rumah bersama pasangan dan keluarga. Sehingga ketimbang mengancam, menonton film horor justru menimbulkan sensasi layaknya sebuah kegembiraan. Kita berada di tempat yang aman, dan kita tahu itu. Butuh kurang dari 1 detik bagi kita untuk mengingat bahwa kita tidak benar-benar dalam bahaya. Kemudian kita beralih untuk menikmatinya. Ini semacam euforia. Itulah mengapa orang-orang di bioskop bisa berubah dari berteriak menjadi tertawa dalam waktu singkat. Terus, gimana sama horor atau thriller yang diangkat dari kisah nyata? Atau dibuat seolah-olah nyata ya? Sebetulnya, jauh sebelum film horor atau thriller muncul di layar kaca, dulu raja-raja di Nusantara menggunakan hal-hal gaib sebagai cerita dengan tujuan tertentu. Di sini pasti banyak yang tahu sama mbak ini kan? Yap, mbak cantik ini dikenal banyak orang dengan nama Nyi Roro Kidul. Menurut Pramudia Anantatur, para pujangga Istana Mataram menciptakan mitos Nyi Roro Kidul sebagai kompensasi kekalahan Sultan Agung saat menyerang Batavia, sekaligus gagal menguasai jalur perdagangan di pantai utara Jawa.
Untuk menutupinya, para pujangga Jawa menciptakan Dewi Laut Nyi Roro Kidul sebagai selimut, bahwa Mataram masih menguasai laut. Mitos ini juga melahirkan anak-anak mitos yang lain, bahwa setiap Raja Mataram beristrikan Sang Dewi Laut Nyi Roro Kidul. Pramudia juga mengatakan bahwa mitos tabu menggunakan pakaian berwarna hijau di wilayah pantai selatan karena pujangga Istana Mataram ingin memutuskan asosiasi orang pada warna pakaian tentara company atau VOC yang juga berwarna hijau. Sebetulnya nih guys, penggunaan hal-hal goib ternyata tidak hanya dilakukan raja-raja Jawa. Dalam buku Misteri Hantu karya John Gay, terjemahan dari The Unexplained Series Ghost menyebutkan antara lain, di Jepang, hantu sering dianggap berbentuk rubah. Jika ada orang yang makan terlalu banyak atau rewel dengan penampilan mereka, mereka dikatakan kerasukan rubah. Di Jepang, memelihara rubah masih dianggap tabu. Kalau melanggar, orang itu akan disihir atau dikutuk. Ini adalah upaya pemimpin religius zaman dulu untuk mendorong orang agar tidak materialistis. Sementara di Cina, ada keyakinan bahwa hantu adalah seorang yang mati gara-gara kecelakaan atau dibunuh. Ia akan kembali pada hari ke-7 sejak kematiannya untuk membalas dendam. Peneliti modern yakin bahwa cerita itu dibuat oleh penguasa untuk mencegah terjadinya pembunuhan. Ngomong-ngomong, Halloween kemarin ada yang pakai kostum ini nggak? Ya, pada masa Orde Baru, PKI, Gerwani, dan segala bentuk hal yang berasosiasi dengan komunis dianggap sebagai hantu yang menimbulkan kekacauan dan harus dibasmi untuk menciptakan keteraturan. Jadi intinya guys, horor dan thriller selain menjadi hiburan dan tontonan kesenangan, ia juga bisa digunakan sebagai alat politik bagi para penguasa untuk tujuan tertentu. Nah, itulah tadi pembahasan soal penghororan duniawi. Semoga bermanfaat dan dapat menambah sedikit wawasan kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.